connectivity menjadi kebutuhan dasar. Nah, setelah menjadi kebutuhan dasar dan terkonek, pertanyaannya kan apa yang dikomunikasikan, apa yang dipelajari. Nah, ini kan menyangkut isi, menyangkut apa ya? Menyangkut konten kalau bahasa anak muda sekarang itu. Jadi telco di dunia ini perusahaannya termasuk Telkom Indonesia bergerak menjadi sekedar penyedia jasa komunikasi, menjadi dalam beberapa hal menjadi konten kreator juga, atau paling tidak menjadi facilitator of series of content yang masyarakat. Karena itu dia tidak bisa menjadi a neutral bystander yang tidak tahu apa-apa soal konten. Nah, nggak boleh. Telco sekarang harus aktif, harus lihat apa pesan komunikasi yang mengalir lewat konektivitas yang mereka bangun. Kalau boleh, kan misalnya ada IndiHome punya studio TV, IndiHome punya program, IndiHome punya ini. Dalam hal itu, Telkom, karena IndiHome adalah satu unit kegiatan Telkom, Telkom menjadi konten kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Visipol UGM, yaitu Bapak Rizal Malarangeng, yang terakhir sekarang menjabat sebagai Komisaris PT Telkom. Apa kabar Pak Rizal? Baik, terima kasih Mas Bambang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, mungkin bisa cerita baik sejak kuliah di Universitas Gadjah Mada maupun perjalanan karir ya yang cukup berliku. Pernah kuliah di Amerika, pulang membantu pemerintah di kementerian, beberapa kementerian, terus kemudian aktif di partai politik dan sekarang menjadi Komisaris BUMN di PT Telkom. Silakan Pak Rizal. Waduh, makasih Pak Bambang, makasih Mas Bambang. Ini ceritanya panjang nanti kira-kira kalau pengalaman itu panjang, tapi intisarinya kira-kira ya. Nah, kita mulai dengan di UGM. Memang UGM itu pengalaman saya kuliah di UGM, saya masuk tahun 84, Mas. Pada saat anggaplah karena saya kan belajar politik di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Jadi kalau saya pakai istilah-istilah politik itu mohon maaf karena ini sesuai dengan background pendidikan dan pengalaman lah ya. Jadi kalau waktu itu, kalau orang politik bilang Pak Harto dan Orde Baru di puncak kekuasaannya. Jadi di kampus waktu itu kan demo terakhir kira-kira akhir tahun 70-an lah ya, di ITB, di UGM, sehingga benar-benar situasi kampus itu quote and quote bersih dari politik lah kalau istilah sekarang itu kan. Jadi kita masuk, kampus tenang, tidak ada gejolak, pemerintahan Orde Baru sedang kuat-kuatnya, kira-kira kayak gitu. Nah, kami ini kan belajar ilmu politik, jurusan saya publisistik, ilmu komunikasi, jadi belajar tentang pers yang mandiri, belajar tentang itu, dan dalam kuliah
Waktu itu kan Pak Amin Rais baru pulang tuh, Pak Mokhtar Maksud, Pak Ikhlasul Amal, jadi dosen-dosen muda yang sregep, yang wah ilmu baru. Kemudian di kampus ada Pak Umar Khayyam, sudah jadi kolumnis terkenal. Ada Romo Mangun, waktu itu baru terbit tuh bukunya, Burung-Burung Manyar. Ada MH Ainun Najib, ada anak-anak muda seniman dari selatan lah kira-kira, kayak Butet. Jadi sambil belajar politik, ilmu, sejarah, juga bergaul dengan orang-orang inilah. Ini kan sebuah ekosistem intelektual yang sangat bagus, sehingga akhirnya teman-teman saya, generasi itu mulai, kalau gitu kita harus aktif lagi nih, masa kehidupan kemahasiswaan melempem, gitu kan kira-kira ya. Jadi kita bikin waktu itu belum berani demonstrasi. Waktu itu masih namanya kelompok-kelompok studi. Jadi kelompok studi mahasiswa di mana kita membicarakan hal-hal yang seyogyanya itu tidak boleh didiskusikan dalam sistem besar penyeragaman Orde Baru, kira-kira kayak gitulah. Jadi novelnya Pramudia Anantatur, dan saya kan belajar ilmu politik, belajar teori politik, harus mendiskusikan Marxisme itu kan suatu kewajiban sebagai ilmuwan, artinya calon ilmuwan, karena ini kan satu teori besar. Tapi kan buat situasi politik waktu itu kan itu seksi banget tuh, waduh terlarang, sehingga gelora aktivisme mahasiswa itu terasa banget. Ya kira-kira kayak Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, para pemimpin muda Indonesia tahun 30-an, akhir tahun 20-an lah, kelompok-kelompok studi mahasiswa, karena tidak ada kemungkinan lain untuk menyalurkan jiwa muda yang pengen tahu dan pengen aktif. Jadi kelompok studi bergaul, kemudian dari situ kita berteman dengan jaringan kelompok studi aktivis mahasiswa yang juga tumbuh di ITB, tumbuh di Jakarta, tumbuh di Malang, tumbuh, sehingga jadi menjadi pergaulan nasional, di mana kaum intelektual senior seperti Gunawan Muhammad, Pak Umar Khayyam, Pak Sujatmoko itu amat sangat aktif mendukung, membesarkan. Arif Budiman baru pulang dari Amerika, wah bawa pendekatan baru. Jadi suasananya itu walaupun di dalam sistem otoritarian yang soft authoritarianism, itu terasa sebagai sebuah perjuangan demokrasi, walaupun kerjaannya ya diskusi. Ya kan, diskusi buku, diskusi artikel, diskusi teori gitu. Nah, itu kira-kira berjalan 4-5 tahun, dan saya sendiri mulai aktif menulis, belajar menulis, nulis di koran Kedaulatan Rakyat. Honornya 25.000, begitu tulisan saya dimuat, wah teman-teman kumpul, malamnya ayo makan Malioboro, 25.000, traktir 10 orang, waktu itu masih cukup, Mas. 5.000 traktir 10 aktivis itu cukup. Di makan burung dara itu. Itulah romantika kehidupan mahasiswa, tetapi memang saat itu, zaman itu rasanya memang hidup begitu berarti. Pengalaman itu, dunia kita berkembang, horizonnya luar biasa, bertambah luas. Berkenalan dengan seniman, wartawan top, pemimpin redaksi, intelektual, bekas duta besar Amerika, Sujatmoko, berkenalan dengan macam-macam, bahkan menteri yang datang ke Jogja seminar itu menganggap kita sebagai kawan diskusi. Dan itu membuat jiwa muda kita benar-benar kayak melambung, dan kita berasa sungguh-sungguh harus mempelajari banyak hal, dan waktu singkat kita manfaatkan dengan baik. Dan itu salah satu momen-momen dalam hidup muda manusia yang memang sangat produktif, sangat, karena jiwanya cocok dengan kondisinya. Jadi itu pengalaman yang sangat indah di UGM, dan bagi saya pribadi. Kemudian dari situ begitu mau selesai, saya lalu karena sudah terbiasa dalam tradisi intelektualnya, pengen melanjutkan ke S3, S2, S3 di Amerika, mencari beasiswa Fulbright, dapat ke Amerika tahun 92, kawin dulu sama anak Jogja. Nah, kalau orang Bugis ke Jawa kan nggak boleh cuma cari ijazah. Kemali kalau cuma dapat ijazah, harus ijazah plus. Nah, kawin dulu baru ke Amerika. Nah, tetapi sebelum itu situasi kemahasiswaan sudah agak berkembang, menjadi dari kelompok diskusi menjadi letupan-letupan aksi yang lebih eksplisit.
demonstrasi mahasiswa mulai muncul. Terutama setelah tahun 89 di mana peristiwa Tiananmen di Cina terjadi. Kita melihat bahwa di Cina ternyata mahasiswanya mau demo menentang waktu itu Deng Xiaoping. Nah, itu memberikan inspirasi kepada teman-teman generasi saya dan adik-adik saya, termasuk generasinya Anies Baswedan kalau nggak salah, itu kan 4 tahun di bawah saya, generasinya Pak Ganjar, itu untuk lebih eksplisit. Jadi kalau generasi saya itu yang masuk tahun 84 itu masih kelompok diskusi, saya kira generasi Anies, Ganjar, Ketua PKB Pak Muhaimin Iskandar, itu mulai merasakan letupan-letupan yang lebih eksplisit ketimbang sekedar kelompok diskusi, yaitu aksi-aksi. Saya sempat beberapa kali ikut dan memimpin beberapa aksi demonstrasi mahasiswa, kita sebut sebagai aksi kembang dengan MH Ainun Najib sebagai penyairnya, Taufik Rasen sebagai oratornya, saya sebagai koordinatornya, dan teman-teman yang lebih muda lagi lebih sebagai ujung tombaknya. Itu pengalaman yang sangat menyenangkan, tetapi saya tidak sempat merasakan sebelumnya karena tahun 92 saya berangkat ke Ohio State atas beasiswa dari Fulbright. Fulbright ini kan beasiswa yang diberikan oleh Congress of the United States. Beberapa tokoh kita yang dapat Fulbright, kalau nggak salah Pak Amin Rais dapat Fulbright untuk sekolah, kalau nggak salah Pak Umar Khayyam barangkali ya dapat Fulbright untuk sekolah ke Amerika. Jadi bagi saya itu kesempatan yang amat sangat bagus. Dan saya benar-benar mencoba. Dulu waktu itu di UGM, saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya, itu tempat kita belajar bahasa Inggris di kampus dengan dosen-dosen orang Amerika dan orang Inggris, native speaker yang muda-muda yang dikirim ke UGM untuk mengajar calon-calon penerima beasiswa yang mau ke luar negeri. Dan asik banget suasananya begitu selesai, habis skripsi, habis wisuda, saya jadi asistennya Pak Hadi Sregar, mengajar mata kuliah sambil menanti proses keberangkatan. Itu masa-masa puncak seorang anak muda lah ya, kalau kita bisa bilang seperti itu. Gitu. Kira-kira gitu Mas Bambang. Ya. Ya, nah, sekarang di ujung akhir nanti tengah-tengahnya nanti diisi ketika Pak Rizal Malarangeng diangkat menjadi komisaris Telkom, itu kan kemudian ada pro kontra. Apa sumbangsih yang bisa diberikan Pak Rizal ini kepada perusahaan BUMN ini? Jadi, bagaimana Pak Rizal mau menjelaskan? Sampai ke ujung ya, tapi barangkali supaya bisa ada konteksnya, saya tak kasih isi tengahnya sedikit ya, isi tengahnya sedikit. Jadi saya belajar ilmu politik di Ohio State, saya juga setelah selesai saya mengajar setahun di Columbus, di Ohio State, di alma mater saya, terus pulang ke Indonesia, kemudian saya membuat Freedom Institute dan kemudian jadi penyiar di Metro TV, kemudian pada saat yang sama juga menjadi staf khusus Menko 2 kali, ya, jadi pertama staf khusus Menko Perekonomian, dan staf khusus Menko Kesra, karena itu Pak Rizal Bakri kan di 2 Menko itu. Setelah itu kemudian masuk partai politik Golkar dan kemudian ikut terlibat dalam beberapa kegiatan kampanye. Kemudian setelah itu ya seperti Mas Bambang bilang, diminta untuk menjadi komisaris Telkom. Karena itu saya mundur dari struktur formal pengurus partai. Itu kan saya tulis surat dulu sebelum diterima, karena kan itu peraturan perundang-undangan yang kita harus taati dan saya melakukan itu. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apa gitu loh. Nah, sebenarnya saya ada beberapa peluang jadi komisaris sejak 2004 Mas, waktu pulang segala macam kan, karena saya membantu Ibu Mega, bahkan sebelum tahun 2004 saya membantu Ibu Mega beberapa kali, saya menulis pidato beliau pada saat presiden, saya dekat dengan Pak Taufik Kemas. Kemudian saya jadi staf khusus Menko Kesra, Menko Perekonomian. Beberapa dalam tahap-tahap hidup saya banyak banget kesempatan untuk itu, tapi saya belum pernah mau merasa serak, belum pernah, masih
teman-teman yang lain dulu deh. Teman-teman saya banyak yang jadi komisaris, tetapi saya lebih banyak aktif di dunia saya sendiri lah, kira-kira seperti itu. Nah, setelah 2019 Pilpres kemarin, kan saya sudah merasa punya pengalaman, ya saya ada pengalaman sebagai penulis, sebagai intelektual, tapi juga ada pengalaman praktis dalam politik, dan itu saya merasa bahwa bagi hidup saya, oke lah, sudah merasakan berbagai cabang kehidupan. Karena itu pada saat ditawari untuk Telkom, saya bilang ini cocok nih, karena kan saya background S1-nya kan ilmu komunikasi, Mas. Telkom itu kan ada kata telekomunikasi. Saya tahu bahwa kalau kita bicara Telkom kan bayangan kita ini kan kabel, yang listrik, telepon, semua perangkat keras, ya kan? Insinyur. Nah, memang pada awalnya seperti itu. Tetapi ya mungkin 5 tahun terakhir semua perusahaan telekomunikasi di dunia berubah karena perubahan teknologi. Bukan hanya soal kabel sekarang kan, tetapi juga soal isi, soal digital communication dan digital life yang agak lebih kaya ketimbang sekedar kabel optik dan tiang listrik atau menara telkom. Sehingga apa yang disebut sebagai digital telco itu adalah telkom di berbagai negara yang bergerak menyesuaikan diri dengan the new digital world, di mana problem utamanya bukan hanya infrastruktur konektivitas, tetapi juga apa isinya, apa stylenya, apa citranya, apa ide dan substansi yang mau dikatakan dalam komunikasi atau dalam konektivitas. Hal ini bisa terjadi, bisa menyangkut dimensi filosofinya, tetapi juga menyangkut lebih banyak dimensi bisnisnya. Nah, karena itu saya merasa oke lah, toh saya bukan seorang eksekutif. Kan komisaris itu nggak boleh merasa sebagai eksekutif. Komisaris itu adalah institusi perwakilan pemegang saham, tugasnya mewakili pemegang saham, mengawasi perkembangan perusahaan. Nah, mengawasi itu kan definisi umumnya kan bukan memerintah, tetapi memberikan arah, mengontrol, mengingatkan, menasihati, menemani, ya gitu, kira-kira kayak gitulah. Sehingga perusahaan negara yang baik ini, yaitu Telkom kan tahun lalu adalah perusahaan negara BUMN yang paling menguntungkan. Keuntungannya 20,8 triliun, keuntungan bersih ya net income, BRI itu yang kedua, 18, sekian. Biasanya BRI kan lebih tinggi, tapi karena pandemi jadi agak Telkom naik, BRI agak turun. Sehingga perusahaan-perusahaan negara ini perlu memang direksi yang bagus, tapi juga perlu pengawasan, persahabatan, pergaulan, arah, nasihat, diskusi yang juga bagus di dalam tubuhnya. Sehingga saya merasa bahwa oke, kalau itu tugas komisaris, I'll do it. I'll try my best. Kira-kira seperti itulah, Mas Bambang. Ya, ini kan Telkom sudah mengalami transformasi, Pak ya. Kalau dulu kan kunci komunikasi itu di Telkom, ada telepon rumah itu kantor semua. Tapi sekarang kan sudah bergeser, Pak. Nah, tetapi perannya kelihatannya masih tetap tinggi, apalagi di masa pandemi ini. Itu sebenarnya apa, Pak? Yang utama selain Telkomsel? Kan sebenarnya connectivity itu semakin lama menjadi primary needs. Contohnya kalau orang politik gampangnya begini, Mas. Kalau ini saya kasih contoh ke latar belakang saya kan ya. Kalau dulu 10 tahun lalu lah waktu demokratisasi mulai terbuka, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, kampanye ke berbagai pelosok Indonesia itu, kalau ketemu konstituen, ketemu masyarakat, mintanya apa? Sembako, SD Impres, sekolah. Ya kan kira-kira kayak gitu. Kalau sekarang mau jadi bupati, ke dusun-dusun mintanya apa? Mintanya sinyal, Mas, sinyal, connectivity. Apalagi pada saat pandemi, Mas Bambang. Di mana orang bekerja di rumah, anak-anak sekolah di rumah. Connectivity digital itu menjadi prasyarat
itu kayak sembako udah kebutuhannya. Karena orang kan sekarang setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi, pengen lebih pinter, pengen lebih berpengetahuan, pengen lebih bergaul. Karena itu connectivity menjadi kebutuhan dasar. Nah, setelah menjadi kebutuhan dasar dan terkonek, pertanyaannya kan apa yang dikomunikasikan, apa yang dipelajari. Nah, ini kan menyangkut isi, menyangkut menyangkut konten. Kalau bahasa anak muda sekarang itu, jadi telco di dunia ini perusahaannya termasuk Telkom Indonesia bergerak menjadi sekedar penyedia jasa komunikasi, menjadi dalam beberapa hal menjadi konten kreator juga, atau paling tidak menjadi facilitator of series of content yang masyarakat. Karena itu dia tidak bisa menjadi neutral bystander yang tidak tahu apa-apa soal konten. Nah, nggak boleh. Telco sekarang harus aktif, harus lihat apa pesan komunikasi yang mengalir lewat konektivitas yang mereka bangun. Kalau boleh, kan misalnya ada IndiHome punya studio TV, IndiHome punya program, IndiHome punya ini. Dalam hal itu, Telkom, karena IndiHome adalah satu unit kegiatan Telkom menjadi konten kreator. Nah, ini kan dunia komunikasi, Mas. Bukan dunia saya, maksud saya mempelajarinya dan kadang-kadang hidup dalam dinamikanya, sehingga sebagai komisaris adalah sumbangan 1-2 kata-kata yang bisa membantu barangkali membuka pikiran, atau paling tidak menjadi teman diskusi teman-teman pelaksana, direksi, dan manajemen di semua tingkat di perusahaan besar yang kita sebut sebagai PT Telkom Indonesia. Ya, kira-kira ya kayak gitulah, Mas, sudah setahun lebih perjalanan kehidupan. Itu kan kalau menyangkut infrastruktur tadi ya, connectivity itu kan juga dikerjakan oleh pemerintah, oleh Kominfo. Kemudian yang penyedia jasanya kan regulatornya, Mas. Regulatornya. Tetapi memang ada kegiatan yang dimana kan semua operator Telkom itu kan membayar iuran atau ada aturannya namanya ke Menkominfo, dan dana itu digunakan Menkominfo untuk mengcover menyediakan konektivitas di wilayah-wilayah di mana para operator seperti Telkom itu belum masuk atau tidak masuk karena kemungkinan bisnisnya terlalu kecil. Tetapi karena wilayah Indonesia harus disambung oleh konektivitas sebagai sebuah komitmen kita kepada saudara-saudara kita dimanapun berada, maupun pulau kecil, di tengah hutan, di gunung, kita harus menyediakan minimal connectivity. Kalau nggak bisa 4G ya 3G, kalau nggak bisa 3G ya 2G. Kalau nggak bisa kita bawa pakai fiber optik ya kita pakai radio. Kalau nggak bisa pakai radio kita pakai satelit. Nah, itu kan komitmen. Jadi kalau para operator seperti Telkom nggak bisa, ya pemerintah selain sebagai regulator juga peran sebagai penyedia konektivitas di tempat-tempat yang sulit dengan biaya iuran para operator itu melakukan hal yang bagus gitu. Nah, itu kira-kira. Pak Rizal, kalau operator kan juga sekarang swasta juga cukup banyak. Nah, apa keistimewaan Telkom sebagai BUMN? Ya, pertama ya Telkom udah kadung gede dulu, Mas. Ini kan jangan lupa Telkom itu kan sejak zaman Belanda. Kan dulu pos Telkom segala macam kan digabung dipisah gitu. Jadi dalam infrastruktur kan memang berlaku asas scale gitu ya. Siapa yang lebih dulu punya. Sekarang misalnya Telkomsel itu kan menguasai pangsa pasar 85%. Apalagi di luar Jawa. Hampir tidak mungkin Anda bisa pakai handphone kalau tidak terkonek dengan jaringan Telkom ya, yaitu Telkomsel gitu. Jadi untuk bisa mengejar itu ya yang swasta kan tidak gampang, Mas, capex-nya. Itu kan ratusan triliun. Belum lagi teknologinya berubah terus. Jadi kalau Anda swasta mau invest sekarang, oke, teknologi ini 100 triliun, ya belum 3 tahun nanti teknologinya berubah terus piye. Jadi ada semacam keuntungan inherent dalam masalah infrastruktur dan semua infrastruktur.
di mana yang sudah kadung besar itu sejauh dia agile, sejauh dia terbuka pada perubahan itu agak susah didekati oleh pelaku baru. Itu hukum alamnya ekonomi, Mas. Kecuali yang besar ini kemudian salah langkah terus-menerus. Nah, itu problem. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Ya. Nah, memang kecuali peluangnya sangat terbuka dan ke depan saya kira juga peluang bisnis telekomunikasi ini akan sangat besar lah peluangnya itu. Nah, sekarang Telkom sendiri kelihatannya juga sudah muncul, Pak ya, sebagai perusahaan telekomunikasi kaliber dunia gitu. Kalau saya lihat ada survei-survei Iya, sudah. PT Telkom Indonesia kalau kita lihat kan berbagai, untuk melihat perusahaan kan macam-macam, Mas. Bisa Anda lihat net income-nya, Mas, Anda lihat asetnya, Anda lihat jumlah pelanggannya, macam-macam lah potretnya gitu. Tapi sebagai salah satu telkom, perusahaan telkom di dunia ini respectable, bukan yang terbesar, tetapi respectable dengan proses yang sudah mampu mengubah dirinya lebih jauh ke arah digital co. Berbagai elemen-elemen pembaruan yang dilakukan di dalam PT Telkom Indonesia berhasil membuat perusahaan infrastruktur yang raksasa ini tidak menjadi dinosaurus pada bidangnya, tetapi berkembang, merambah dunia baru, bidang baru, termasuk sekarang punya venture capital sendiri yang mendekati wilayah baru dalam ekonomi yang disebut dengan perusahaan-perusahaan startup digital dengan ekosistem dan macam-macam gitu. Ada yang di pertanian, di aquaculture, di bisnis retail, di macam-macam, termasuk perusahaan-perusahaan yang juga bergerak di luar negeri atau bersumber dalam bisnis di luar negeri. Jadi Telkom ini sudah mau menjadi regional player, global player, kuda-kudanya bagus, bukunya bagus, ada utang, ada kewajiban, tetapi nilai kesemuanya itu keuntungannya masih bagus. Jadi kuda-kudanya kuat untuk merambah wilayah-wilayah memang ya harus dia telusuri gitu. Kalau enggak, dia akan tinggal di masa lalu dan semuanya akan termakan oleh perubahan dan pembaruan teknologi. Jadi harus diikutin. Nah, Telkom dalam posisi yang sangat bagus untuk mengikuti perubahan itu. Ya, saya pernah berdiskusi dengan Pak Dirjen Kominfo, Pak Semi Pangerapan. Saya bertanya, kemana Indonesia ini akan berkembang di teknologi digital ini? Karena kita sekarang fungsinya ini sebenarnya hanya pengguna. Karena sistem kan dibangun dari luar negeri. Ketika sistemnya itu bermasalah, kita semua pusing menghadapi itu. Karena kita tidak berani membangun sistem sendiri yang dilakukan di misalnya yang Cina terutama yang sudah berani membangun sistem sendiri. Apakah Telkom mau mengisi? Jadi melihat dunia itu jangan terlalu pesimis kayak gitu, Mas. Definisi pengguna itu apa? Ya kan seolah-olah kita nggak bikin apa-apa, pasif aja beli alat dari luar negeri terus kita pakai uang kita ke luar negeri terus, itu kan cara berpikir tahun 50-an. Jangan begitu berpikirnya. Berpikirnya bahwa kita mampu mengambil teknologi dari luar dan kemudian memanfaatkannya sesuai dengan kepentingan kita untuk connectivity.
Dalam proses itu kita mengembangkan perusahaan modern. Ya tentu saja, alhamdulillah satu waktu kita pengen punya pabrik microchip. Satu waktu kita pengen pabrik handset. Ya itu ya kalau nggak punya maka kita berpikir waduh kita jadi konsumen terus-terus. No, itu cara berpikir lama, Mas. Kita ini produsen konektivitas, produsen informasi bahwa kita masih membeli teknologi, ya sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan kita bisa belajar dari situ. Dan kita bisa juga mengambil untung yang besar dari penggunaan itu. Ini kan dalam setiap di zaman kan ada pembagian kerja, pembagian basis produktif masing-masing. Kalau dalam istilah ekonomi itu ya sudah, kalau Anda sekarang ini masih mampunya jual jual French fries gitu ya jual French fries saja. Yang lain mungkin sudah mampu membuat microchip, jadi potato chip dengan microchip gitu. Memang yang penting kan apakah Anda membuat microchip dan potato chip itu bisa untung dan bermanfaat bagi sekeliling Anda gitu. Jangan bilang saya hanya bisa hidup kalau bikin microchip. Nggak mau saya bikin potato chip ya. Kita nggak tahu perkembangan sejarah kalau kayak gitu. Ya udah, kita akumulasi modal dulu, untung dulu dengan potato chip. Lama-lama kita punya akumulasi yang baik, orang lebih terdidik, kita buat microchip. Jadi jangan berpikir hitam putih selalu menjadi orang yang kalah gitu. Oh, beli terus ya, nggak boleh gitu. Loh kita orang pemenang kok. Kita bisa beli teknologi itu kan berarti kita bagus tuh. Daripada kita nggak punya uang beli teknologi. Iya, nah, saya mau gambarkan begini Pak Riza, ketika sistem grup waktu itu WhatsApp, kemudian Instagram, YouTube kalau tidak salah itu bareng-bareng bermasalah beberapa jam, itu Indonesia sebagai pemakai terbesar itu juga tergantung pada itu masalahnya. Ya, terus mau gimana? Mau bikin sendiri? Kalau nggak laku terus gimana? Mau pakai duit negara? Duit negara kan bikin SD Invest perlu, bikin jalan perlu, masa duit negara bikin WhatsApp? Lah kalau rugi terus. Lah yang penting kan begini, menurut saya jangan lihatnya seperti itu. Kan kita pakai WhatsApp, begitu banyak orang nggak bayar loh ada pakai WhatsApp itu, nggak dipungut pajak oleh WhatsApp kan. Kita yang harus memanfaatkan bagaimana menggunakan itu. Nah, suatu waktu kalau kita ada perusahaan Indonesia yang bisa membuat yang sama, kita sangat senang. Tetapi jangan berkata bahwa karena kita tidak bisa bikin WhatsApp, kita jadi bangsa yang kalah gitu loh. Ya kita dimenangnya di tempat lain. Dan yang penting kita menggunakan WhatsApp seperti apa, ya kan? Membuat kita lebih gampang berkomunikasi dengan cara yang murah, efisien, cepat. Ya memang ada resiko, selalu hidup ini kan ada resiko. Ya kalau mereka macet ya kita tertunda ya. Makanya jangan coba WhatsApp, ya coba SMS, coba lagi yang lain. Nggak, itu kan kita harus lihat positifnya, Mas. Jangan lihat yang negatifnya dalam kehidupan. Kalau kita cari yang negatifnya, kita merasa jadi orang yang kalah terus. Kita harus lihatnya dengan lebih optimis. Toh juga so what gitu loh. Bedanya apa? Kita punya WhatsApp dengan nggak punya WhatsApp. Yang penting kan kita punya kemampuan berkomunikasi sehingga anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang tumbuh, orang-orang yang makin pinter. Nanti mereka yang bikin WhatsApp dengan pada zamannya sendiri, bukan namanya WhatsApp lagi gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya ini apa saja yang menjadi rencana atau program PT Telkom ini ke depan? Waduh, rencananya banyak, Mas, bagus dan ya tadi transformasi besar dari traditional telco menjadi new telco yang disebut sebagai digital telco itu harus yang paling strategisnya. Karena teknologinya berubah, cara orang komunikasi berubah, bentar lagi nanti ada satelit low Earth orbit satellite yang SpaceX itu loh. Itu kan sebuah teknologi baru di mana infrastruktur komunikasinya diangkat ke angkasa. Jadi ada yang di teritori bumi, ada yang di luar bumi. Nah ini akan benar-benar terintegrasi dengan sangat cepat.
Nah, itu kan berubah cara orang nanti. Nah, kita harus antisipatif terhadap itu. Jadi, sejauh kita mampu mengikutinya dan mengambil manfaat dari sana untuk kepentingan kita, itu yang paling penting. Siapa yang membuatnya itu soal satu penting, tetapi cuma satu dimensi dari persoalan. Oke, yang paling penting adalah bagaimana konektivitas ini membuat Indonesia nyatu, utuh, makin pinter orang-orangnya, makin kreatif anak mudanya, karena dimungkinkan oleh infrastruktur komunikasi yang baru. Dari situlah mereka menjadi pemenang dalam kehidupannya masing-masing, bikin Gojek, bikin Bukalapak, bikin ini, itu kan sebenarnya manfaatnya. Itu yang paling penting. Ya, Pak Rizal, PT Telkom ini kan terbukti sebagai bisnis kan sukses ya. Kemudian ke depan juga makin itu. Alhamdulillah. Amin. Amin. Seberapa besar sebenarnya misi-misi sosialnya PT Telkom itu? Ada juga nggak itu? Ya, kalau pertama kan sebagai perusahaan negara, kalau dia baik, profesional dan menguntungkan, membayar pajak dengan baik, memberikan dividen kepada negara, negara pakai tahun lalu bayar 8 triliun tuh. Negara memakai dividen dan anggarannya dengan bijaksana, baik dan tepat. Rakyat Indonesia merasakan tambahan sekolah yang bagus, tambahan rumah sakit yang bagus. Itu saja secara konvensional sudah bisa dibilang sumbangan yang sangat amat bagus bagi ketimbang menjadi BUMN rugi yang membebani negara, yang membuat negara harus terus-menerus masukin uang, sementara pelayanannya nggak semakin bagus, itu kan merugikan masyarakat secara umum. Jadi tanggung jawab pertama sebuah perusahaan, apalagi dia perusahaan negara, adalah menjadi profesional dan menguntungkan sehingga memberikan kontribusi kepada anggaran langsung maupun pada nilai terhadap aset pemerintah secara umum. Nah, alhamdulillah kalau bisa ada yang lebih langsung sifatnya, kan orang bilang corporate social responsibility ada dan sangat besar, Mas, ratusan miliar. Tetapi kan itu sifatnya lebih ke arah pengkayaan tugas-tugas membantu usaha kecil dan menengah. Tetapi jangan dikaburkan antara primary responsibility dan secondary responsibility. Primary-nya adalah dia harus menjadi perusahaan yang profesional, efisien, expanding, dan menguntungkan. Dengan itu dia bermanfaat bagi rakyat Indonesia secara umum. Itu yang primary responsibility. Baik, sekarang kembali ke Pak Rizal. Ini di Komisaris Telkom ini terminal terakhir, artinya di bisnis atau ada novelnya Asari Sergar tuh, atau cinta masih pulang balik lagi, nanti juga aktif di politik lagi. Nah, kan kalau namanya perjalanan nasib, Mas, hanya Tuhan yang maha besar yang mengerti, kita nggak ngerti. Ya kalau saya sekarang mengikuti dulu lah, saya lagi menulis buku sekarang, lagi asyik menulis buku karena pekerjaan seorang komisaris kan tidak terlalu memakan waktu yang terlalu banyak. Berbeda kalau kita aktif langsung di partai politik kan itu pekerjaan 24 jam. Mau tidur pun tiba-tiba ada pasukan di depan rumah gitu kan. Mau ketemu bos gitu kan, konsultasi bos gitu kan. Nah, undangan bos gitu kan ke berbagai daerah, itu kan pekerjaan 24 jam kalau di partai politik. Tapi sebagai komisaris kan kebetulan juga saya punya bisnis keluarga yang anak saya jalankan, sehingga saya merasa waktu saya lebih longgar. Sekarang fokus saya menulis buku. Jadi saya sudah punya buku 4, barangkali ini tahun depan terbit 1, mungkin tahun depannya 1 lagi. Jadi mudah-mudahan episode kehidupan yang sekarang ini lebih banyak ke arah sana. Saya nggak tahu apakah nanti kembali lagi ke politik atau lebih banyak ke media atau lebih banyak kemana. Saya nggak terlalu banyak rencana kalau hidup. Kalau orang Jawa bilang ngeli namung ora keli, ya. Mengalir tapi gak hanyut, mengalir tapi gak hanyut.
Bahasa Inggrisnya, go with the flow. Pak Rizal, apakah semua perjalanan karir itu ada benang merahnya dengan nilai-nilai UGM yang diperoleh di luar ilmu, pengetahuan, keahlian? Mungkin kan ada nilai-nilai UGM, kultur Jogja, dan sebagainya. Ya, saya kira nilai-nilai UGM itu menjadi background yang mengarahkan, ya, mengarahkan. Jadi tidak selalu setiap manusia kan tidak selalu bisa mengarahkan tindakannya sepenuhnya berdasarkan pengaruh ide dan gagasan, tetapi sejauh pengalaman di UGM memberikan bimbingan, saya kira yang paling penting adalah suasana persahabatan, suasana egaliter kerakyatan itu, dan suasana yang membuat kita pengen menjadi manusia kreatif. Itu paling penting tuh. Universitas kan gunanya kan bukan sekedar memberikan kita pelajaran mata kuliah, tetapi membangkitkan rasa ingin tahu, mendorong kita untuk mencari jawaban terhadap apa yang kita ingin tahu dengan metode berpikir tertentu, ya itulah metode keilmuan, itulah universitas. Tetapi ada lingkungan yang sehat, yang egaliter, yang kreatif, yang bersahabat, itu luar biasa. Itulah pengaruh kehidupan universitas kepada setiap manusia, termasuk kepada saya, dan alhamdulillah sejauh ini pegangan itu ya kadang-kadang ke kiri ke kanan, tapi pegangan itu selalu membimbing. Gitu kira-kira Mas Bambang. Pak Rizal, terakhir, setelah jauh berjalan ya, banyak pengalaman dan sebagainya, apa yang ingin disarankan kepada alma mater mungkin mengenai cara pembelajaran, kepada mahasiswa yang masih belajar, kepada alumni baru? Kepada mahasiswa, terutama kepada mahasiswa, kalau kepala alma mater kan nggak perlu diberi nasihat, wong podo yang sudah berumur semua lah kalau alma mater kan. Kepada adik-adik mahasiswa lah, bahwa gunakanlah waktu 4-5 tahun di UGM dan di universitas itu dengan sebaik-baiknya, jangan buang waktu percuma. Itulah episode kehidupan yang paling menarik, paling baik, paling challenging, yang menentukan perjalanan hidup Anda selanjutnya. So, use your time wisely. Jangan buang-buang waktu, resapi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Dulu zaman saya ada ungkapan di UGM itu, buku, pesta, dan cinta. Sudah harus ada cinta, harus ada kehidupan pesta, enjoy your life, tetapi harus ada buku dalam pengertian itu kan sebuah metafor bagi pengetahuan dan kreativitas. Jadi semua dimensi kehidupan rasakan sekenyang-kenyangnya, sejauh-jauhnya explore your life. Baik, terima kasih sekali Pak Rizal Malarangeng, Komisaris PT Telkom, yang sudah banyak membagi wawasannya, pengalamannya, dan saran-sarannya. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua, khususnya para generasi penerus. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera, sehat terus. Terima kasih. Sukses, Pak. Baik, izin nih Mas.